Rahayu, rahayu, rahayu. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, saat ini kita berada di sebuah petirtaan yang sangat monumental ya. Sebuah petirtaan yang menyeruak jauh lebih dari 1000 tahun silam. Sebagaimana angka tahun yang terpahat di dinding itu, yang sisi kiri bernama Gempeng dan yang sisi kanan bertuliskan angka 899 Saka. Tahun 899 Saka ini kalau dijadikan Masehi menjadi tahun 977 Masehi, yaitu pada abad ke-10 Masehi. Sebagian bangunan ini memang terserak ya, atau tertata yang tidak kemudian menyatu pada bangunan utama. Sedangkan relief-relief seperti Arjuna Wiwaha, kisah Ramayana, dan kisah Katasarit Sagara ini sudah dipindahkan ke Museum Nasional. Yang saat ini ada inskripsi Udayana dan Mergayawati yang merupakan sebuah cerita tentang Dewi Mergayawati karena kutuk bidadari harus meninggalkan istana. Karena Dewi Mergayawati ini sebenarnya adalah permaisuri dari Raja Saharasnika. Kemudian terlunta-lunta di hutan diselamatkan oleh burung Garuda, dibawa ke pertapaan Udaya Parwa, ke Gunung Udaya Parwa, yang kemudian melahirkan seorang jabangwa bayi yang kemudian diberi nama Udayana. Sehingga sebagian sejarawan bersilang pendapat tulisan Udayana dan Mergayawati pada dinding petirtaan Jolotundo ini hanya semata-mata sebagai diduga hanya semata-mata sebagai cerita Katasarit Sagara, tetapi ada yang menghubungkan dengan Raja Udayana Bali karena memang diduga tahun 977 Masehi ini seumuran dengan kelahiran Raja Udayana, Raja Bali. Di sisi yang lain kemudian Raja Udayana menikah dengan Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni atau putri dari Jawa Timur, yaitu saudara dari Dharmawangsa Teguh, menjadi indikasi bahwasanya Udayana memang sering berada di Jawa Timur. Kalau kemudian petirtaan ini diidentikan dengan kelahiran Raja Udayana, Raja Bali, yang merupakan ayahanda dari Raja Airlangga, sesuatu yang rasional pula, karena masa hidup dan tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun dari Raja Udayana Bali. Di sisi yang lain, petirtaan Jolotundo yang dibangun pada abad ke-10 Masehi ini ada di kaki Gunung Penanggungan yang merupakan area kaki atau Burloka. Sedangkan area tengah merupakan area pertapaan, permujaan, persajian yang disebut Warloka. Dan area puncak Gunung Penanggungan ini merupakan area tersuci yang disebut Suwarloka, yang merupakan tujuan para pensiunan yang sudah tua atau para pertapa yang lanjut usia guna obsesi menjemput moksa. Sampai saat ini lebih dari 1000 tahun lamanya petirtaan Jolotundo masih memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, berwisata, mandi suci, dan mengambil airnya. Yang konon katanya air petirtaan Jolotundo ini merupakan air terbaik kedua di dunia setelah air Zam-Zam yang ada di Saudi Arabia. Ikan-ikan di sini cukup senang bergerombol-gerombol dan cukup gemuk-gemuk. Dan cukup terawat pula. Coba kita berdiskusi dan berdialog dengan ikan-ikan yang ada di Jolotundo ini.
Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga alam senantiasa memberikan kebaikan pada manusia. Begitu juga manusia senantiasa melestarikan alam dan budaya-budaya yang ada di atasnya. Selain sebuah inskripsi yang bertuliskan Mergayawati dan Udayana, juga memang relief ini yang sudah dibawa ke Museum Nasional bercerita tentang Arjuna Wiwaha, yaitu Arjuna yang bertapa digoda bidadari, serta Ramayana, yaitu Sri Rama yang ingin membebaskan Dewi Sita yang telah ditawan oleh Rawana dengan bantuan Hanuman, serta kisah Mergayawati, yaitu Dewi Mergayawati yang hamil tua kemudian diselamatkan burung Garuda, dibawa ke pertapaan Udaya Parwa yang kemudian melahirkan sosok jabang bayi bernama Udayana, ayah dari Raja Airlangga. Sehingga petirtaan Jolotundo ini merupakan salah satu bukti historis hubungan yang sangat mesra antara Pulau Bali dan Jawa Timur. Sebuah kisah pernikahan antara Udaya Parwa dan Mahendra Datta Ginapriya Dharmapatni, yaitu putri dari Jawa Timur, saudara dari Dharma Wangsa Teguh.